Halo semuanya, kembali bersama saya Adit. Gimana kabarnya? Sehat kan? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Murderer yang dirilis pada tahun 2014 yang menceritakan tentang seorang pembunuh yang berusaha menyembunyikan identitasnya dan dibintangi oleh salah satu aktor ternama yaitu Joyep. Tanpa banyak basa-basi, di awal video penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya. Enjoy. Di awal film kita diperlihatkan seseorang anak yang bernama Yonghu. Dia baru saja pulang sekolah memakai sepeda. Dia berhenti di jembatan untuk membersihkan tasnya yang kotor. Setelah mencuci tasnya yang kotor, dia menemui gadis yang sedang dicarikan oleh orang tuanya. Gadis tersebut bernama Jisoo. Di atas ada yang menanyakan pada Yonghu apakah di bawah ada gadis yang memakai baju kuning. Yonghu pun menjawab tidak. Lalu Yongho pulang ke rumah dan melihat Joyep yang sedang membersihkan kandang anjing. Di sini kita diperlihatkan semenjak kepergian ibu Yongho. Yongho membantu Joyep seperti mencuci baju dan memasak sup. Esoknya ketika di sekolah, Jisoo yang kemarin ditemui oleh Yongho menjadi murid baru di sekolah. 새로운 친구야. 자, 목소리 좀 들어볼까? 지수 부끄러움 많이 타는구나. Sepulang sekolah, Yongho kembali ke kolong jembatan dan melihat Jisoo berada di sana. Jisoo mengira Yongho disuruh anak nakal itu untuk menjahilinya. Lalu Jisoo meminta maaf kepada Yongho karena sepertinya salah dan menuduh yang tidak-tidak. Lalu Jisoo mengajak Yongho bermain layangan. 돈 아까우면 Tetapi Yongho tidak bisa menerbangkan layangan itu dan Jisoo pun pergi. Sampainya di rumah, Yongho meminta rantai kepada Joyep dan meminta uang kepada Joyep dengan alasan untuk memberi peralatan sekolah. Yongho langsung mandi dan memberikan kue kepada Jisoo. Jisoo langsung membuang makanan Yongho. Dan aksi itu dilihat oleh preman kelas yang diketuai oleh Choi. 뭐야 이 새끼. Dan mereka pun bertengkar di sana. Lalu wali kelas melihat aksi itu dan wali kelas menasihati Yongho agar lebih percaya diri. 애들이 괴롭히면 이렇게 생각해봐. 자신감 있고 당당한 사람한테는 Jisoo capek melihat ibunya yang sering mabuk-mabukan. 지치면 엄마도 가. 엄마도 딴 남자 만나서 가버리면 되잖아. Lalu Jisoo pergi ke jembatan untuk melihat Yongho menerbangkan layangan. Bukannya membantu Yongho menerbangkan layangan, Jisoo malah curhat tentang orang tuanya. 전화. 엄마 전화야. 걱정하는 척. 척하는 전화. 우리 집 재밌어. Tiba-tiba ada angin kencang yang membuat layangan itu terbang. Keesokan harinya mereka berangkat sekolah bersama. Dan mereka pun pergi ke jembatan lalu bercerita tentang keluarganya masing-masing. Jisoo yang sedang beristirahat ditelepon oleh supir taksi dan meminta alamat rumahnya. Tetapi Jisoo tidak tahu alamat rumah yang sekarang. Lalu Jisoo meminta lokasi ibunya. Jisoo pun menjemput ibunya. Dan mereka bertemu Joyep yang ingin memberikan tumpangan kepada Jisoo, tetapi Jisoo tak mau. Joyep pun memberitahu bahwa ia ayahnya Yonghu. Saat Joyep memberitahu dia ayahnya Yonghu dan Jisoo pun mau. Saat berada di dalam mobil, Jisoo pun melihat lukisan yang berada di dashboard mobil. Jisoo pun teringat seseorang yang dibunuh di depan matanya. Jisoo berlari ke tempat parkir dan melihat ayahnya sedang bersama wanita lain. Dan Jisoo pun menyimpulkan bahwa ayahnya Yonghu pembunuh. Keesokan harinya, Jisoo memberitahu kepada Yonghu bahwa ayahnya semalam mengantarkan ia pulang. Lalu Jisoo menanyakan kepada Yonghu mobil yang dimiliki ayahnya sebelumnya, yang ternyata selalu memajang lukisan Yonghu. Lalu Yonghu menunjukkan lukisan semuanya kepada Jisoo. Jisoo pun meminta lukisan yang pernah dilihat semasa kecil. 내가 말한 그림. 그거 먼저 보여줘? 여기 7장밖에 안 돼. Dan Jisoo kembali ingat dia pernah disekap di dalam mobil yang ada lukisan Yonghu. Jisoo pun semakin yakin dia adalah pembunuh yang pernah membunuh orang lain dan hampir membunuhnya. Malam saat Jisoo tidak bisa tidur, Yonghu mengirim pesan kepada Jisoo. Jisoo pun menemui Yonghu di bawah jembatan. Rupanya saat itu Yonghu sedang dibully oleh Choi dan teman-temannya. Mereka menyuruh Yonghu dan Jisoo untuk berciuman. Karena diam saja, Yonghu pun ditendang dan diancam menggunakan pisau.
Jisoo pun mengatakan pada Choi kalau Choi itu pecundang. Jisoo menantang Choi untuk menikam dirinya, tetapi Choi tidak berani menikam Jisoo. Choi malah memukul Jisoo, yang membuat Yongho menjadi kesal dan mengambil pisau yang terlepas. Yongho pun langsung membesit muka Choi. Choi pun menangis dan teman-teman Choi pun panik. Yongho mencoba menenangkan Jisoo, tetapi Jisoo malah menjauh. 지수야. Keesokan harinya, ayah Choi dan wali kelas datang pada Joyep dan mengadu kepada mereka Yongho telah melukai anaknya sampai berdarah. Ayah Choi sangat marah karena menurutnya anaknya sangat baik. Di mana Joyep diam saja dan membuat ayah Choi tambah marah karena tidak meminta maaf sama sekali atas perbuatan anaknya. Lalu ayah Choi menunjukkan pisau yang telah dipakai Yongho semalam. Karena pisau itu, Joyep pun teringat kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi Joyep meredam amarahnya dan meminta maaf yang membuat ayah Choi terdiam. 죄송합니다. Dan mereka pun pulang. Setelah mereka pulang, Joyep mengomel kepada Yongho. Yongho pun menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Joyep mengira semua itu terjadi karena kedatangan Jisoo. 죄송해요. 얘 만나지 마. 앞으로 얘 만나지 말라고. Lalu Joyep pun pergi ke jembatan dan mencopot rantai yang dipakai oleh Jisoo untuk menuruni jembatan. Setelah mencopot rantai, Joyep pun pergi ke rumah Jisoo. Ia ingin menceritakan tentang kejadian anak-anak mereka. Tetapi orang tua Jisoo sedang tidak ada di rumah. Di sisi lain, Joyep yang datang membuat Jisoo ketakutan. 저기요. Dengan pisau, Jisoo pun mendekat dan mengintip dari celah gerbang untuk memastikan Joyep telah pergi. 그럼 학생이랑 얘기 좀 할 수 있을까? 이 문 좀 열어봐. 얼굴 보고 얘기하지. 오늘은 Tetapi Joyep belum pergi dan mengagetkan Jisoo dan pisau pun terjatuh. Dan Joyep pun mengetahui ia adalah anak yang ingin dibunuhnya. Jisoo pun menelpon orang tuanya, tetapi orang tuanya sedang tidak aktif. Yongho menelpon Jisoo dan menanyakan mengapa Jisoo menjauhinya. Yongho mengira ia lemah dan bau karena pekerjaan ayahnya. Jisoo pun memberitahu kalau dia menjauhinya karena ayahnya. Joyep pun menyangka identitas yang selama ini disembunyikannya telah diketahui oleh Jisoo. Joyep pun pergi dan Yongho tidak sengaja melihat anjing putih yang sudah tidak bernyawa. Yongho pun mencari tahu tentang ayahnya. Yongho diam-diam melihat ayahnya yang sedang mencuci pisau yang berdarah. Joyep yang merasa terpantau langsung menutup pintu. Keesokan harinya, Joyep yang tak melihat Yongho di rumah. Joyep pun pergi dengan mobilnya. Pada saat malam harinya, ketika sampai di tempat tujuan, Joyep membunuh 2 orang. Yongho yang berada di dalam mobil pun melihat ayahnya yang sedang membunuh. Yongho pun menyadari ternyata ayahnya seorang pembunuh. Setelah korban meninggal, Yongho pergi berlari, tetapi jejak kakinya diketahui oleh ayahnya. Lalu Yongho menghubungi Jisoo dan menanyakan apakah selama ini ayahnya mencoba membunuh ia juga. Yongho pun bingung, ia harus menyayangi ayahnya atau membenci ayahnya. Karena ayahnya selama ini sayang dan baik padanya dan menyukai lukisannya. Di sisi lain, Joyep berbicara sendiri dan Yongho menangis karena satu-satunya ayahnya yang ia punya. Yongho pun meminta maaf kepada Jisoo dan Yongho pun menginap di rumah Jisoo sambil terus-terusan meminta maaf. 미안해, 지수야. Besoknya ketika di kelas, Jisoo bingung kenapa Yongho tidak masuk, tetapi Yongho di sisi lain menemui gurunya. Yongho pun bertanya kepada gurunya apakah seseorang bisa berubah. Guru tersebut pun langsung menjawab bisa, tetapi sikap seseorang akan sama seperti orang tuanya. Seperti pepatah mengatakan darah mengalir dalam keluarga. Mendengar gurunya ngomong seperti itu dan Yongho pun menangis dan Yongho pun pergi. Malam pun tiba saat Yongho sedang makan bersama. Yongho bertanya kepada Joyep mengapa ibunya meninggal. Tapi Joyep tidak menjawab dan diam saja. 차에 치여서. Karena pertanyaan Yongho tidak ditanggapi, Yongho pun masuk ke dalam kamar dan menggores-gores kulitnya sampai berdarah. Keesokan harinya saat Jisoo di sekolah, anak-anak memfoto area tubuh Jisoo. Lalu Yongho datang dan memukuli anak itu. Joe yang berada di sana meminta Yongho berhenti, tetapi Yongho sekarang tidak takut dan dimulailah perkelahian. 뭐라는 거야, 미친 새끼가! 개새끼가! 뒤질라고! Saat sedang berkelahi, Choi melihat luka di tubuh Yongho. Yongho pun punya kesempatan untuk melawan. Perkelahian itu dilihat oleh guru dan Yongho pun langsung meninggalkan sekolah. 김용호 이리 안 와? Pulang sekolah, Jisoo melihat lukisan yang disobek di bawah jembatan. Jisoo langsung menghubungi Yongho dengan sangat khawatir. Tetapi nomor telepon Yongho sudah tidak aktif lagi.
Jae diam-diam mengintai Jisoo. Saat ingin mengikuti Jisoo, Jae diberhentikan oleh Young-woo dan Young-woo pun mengambil lukisan yang berada di dashboard mobil. Jae pun sedih karena anak kesayangannya sudah mengetahui siapa diri yang sebenarnya. Kemudian Young-woo mengambil pisau yang berada di laci dan berencana untuk membunuh ayahnya. Di mana Jae sedang mengetahui rencana Young-woo dan Young-woo pun mengurangi niatnya. Young-woo mengingat perkataan gurunya tentang darah yang mengalir dalam dirinya dan Young-woo pun melukai dirinya sendiri. Karena Young-woo takut ketika ia besar ia menjadi seperti ayahnya. Di waktu yang sama, Jae tidak bisa tenang karena terdengar bisikan yang selalu mengganggunya. Tiba-tiba muncul sosok istrinya yang sudah meninggal. Jae pun teringat dulu akan menjalankan bisnis bersama istrinya, cuman istrinya ketahuan selingkuh. Jae pun melukai gendang telinganya agar tidak bisa mendengar bisikan dari istrinya lagi. Keesokan harinya, Bu Guru datang ke rumah Young-woo dan ditemani oleh Jisoo untuk bertemu dengan Jae dan menanyakan mengapa Young-woo tidak masuk sekolah. Cuma Jae mengusir ibu guru itu dengan sangat tidak sopan, membuat ibu guru mencari keberadaan Young-woo sendiri. 용호야, 용호 있니? 이사 가시나? Young-woo pun bersembunyi di dalam rumah dan ia tidak mau keluar sama sekali. Ibu guru dan Jisoo pulang ke rumah, dia berpikir Young-woo tidak ada di rumah. 방학 잘 보내고? Saat ibu guru pulang, Jisoo melihat Young-woo pergi keluar. Di waktu yang sama, ibu guru menemui Young-woo di jalan. Dan Young-woo pun membunuh gurunya dan meminum darah ibu gurunya sendiri karena Young-woo berpikir darah orang baik akan menjadi orang baik. Jisoo yang berada di sana pun kaget melihat Young-woo meminum darah ibu gurunya sendiri. Jisoo pun memaksa agar Young-woo berhenti. 왜 그래? 이러지 마! Tak lama Jae melihat keramaian dan Jae pun mendatangi keramaian itu. Para warga yang berada di sana menggendong ibu guru itu untuk dilarikan ke rumah sakit. Jae pun melihat pisau yang tak asing yang berada di sana. Sementara itu Young-woo dan Jisoo berhasil kabur dan berlari bersama. Young-woo ingin pergi dari desa itu dan Jisoo ingin pergi bersama Young-woo. Sementara itu Jae mencari Young-woo. Jae pun melihat Young-woo dan Jisoo yang sedang berlari. Mereka pun kejar-kejaran sampai masuk ke dalam hutan. Mereka pun tertangkap oleh Jae dan Jae pun kesal dan memukul anaknya sendiri. Sekarang Jae berencana untuk membunuh Jisoo karena Jae merasa penyebab semua ini adalah Jisoo. Tetapi Young-woo bangkit dan langsung menusuk ayahnya sendiri. 엄마도